Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama. Kali ini saya coba untuk nge-share tentang programming language. Jadi buat kalian yang mungkin lagi kuliah di teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, atau mungkin buat siswa-siswa SMA atau SMK yang sedang menekuni bidang komputer pemrograman, saya coba akan share tentang satu bahasa pemrograman, itu adalah Python. Ya. Nah, saya coba akan bagi sesi Python ini ke dalam dua video. Video pertama mungkin akan berisi tentang sedikit preambul, kemudian ada input-output, kemudian tipe data, kemudian juga ada operasi aritmetika sederhana, kemudian juga ada operasi manipulasi string. Sementara untuk video yang kedua, kita akan bahas tentang percabangan, loop, array, prosedur, dan function. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, silakan aja subscribe di sini. Silakan aja diklik foto saya di pojok kanan bawah supaya kalian terus dapat update dari channel ini. Nah, kita mulai aja langsung, nggak pakai lama. Pertama kita coba telusur dulu sebenarnya apa sih Python itu. Jadi dari halaman Wikipedia itu Python sudah lumayan berumur 30 tahun ya, sejak kelahirannya di tahun 1990. Yang menarik adalah programming language ini itu multi-platform, Linux, Mac OS, Windows, dan segala macamnya. Terus ini adalah foundernya Guido van Rossum. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail tentang perbandingannya dengan programming language yang lain, itu setara lah. Di sini tentang statement dan control flow lengkap, if, for, while, try, dan semuanya bisa kalian lihat lebih detail di Wikipedia ini. Seperti itu. Kemudian juga Python ini dilengkapi dengan built-in tipe data, boolean, byte, segala macam, float. Nah, seperti itu. Jadi 30 tahun sudah Python ini berevolusi. Nah, yang menarik di sini ada versi spin-off-nya. Jadi nggak seperti film ataupun perusahaan yang bisa di spin-off. Ini pun Python pun punya versi spin-off-nya, yaitu IPython. IPython ini itu baru lahir di tahun 2014 oleh si Mr. Fernando Perez. Nah, jadi project Jupyter ini itu adalah menyatukan tiga bahasa pemrograman, yakni Julia, Python, dan R, which is ini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang lebih kental atau dekat dengan statistika atau perhitungan untuk analisis data, semacam itu. Nah, perkembangannya dari project Jupyter ini, filosofinya adalah membuat sebuah environmental programming yang mana dijalankan dalam sebuah virtual machine seperti itu. Nah, nggak lama yang lalu Google akhirnya membuat salah satu basis environment virtual machine ke dalam Google Colab. Ya. Jadi Google Colab ini, Google mengembangkan sebuah environment yang khusus untuk menjalankan kode Python ya, untuk digunakan untuk kebutuhan machine learning, data analisis, dan edukasi. Nah, seperti itu. Dan ini adalah free to use pastinya. Nah, untuk source sendiri, ketika kita menggunakan Google Colab, maka kode-kodenya akan disimpan ke dalam sebuah akun di Google Drive. Jadi pada saat kita masuk ke dalam Google Colab, otomatis akan langsung terintegrasi dengan akun Google. Jadi kita nggak perlu repot, kita nggak perlu menyiapkan space di lokal. Walaupun memang sebenarnya Python sendiri bisa diinstal di lokal, tapi dengan adanya fitur yang disediakan oleh Google untuk mempermudah eksekusi kode yang sudah disediakan, kita bisa menggunakan Google Colab ini untuk kebutuhan belajar machine learning dan data analitik. Seperti itu. Jadi memang sih sekarang ini kenapa
Python itu sangat tren ya, karena memang mengarahnya ke untuk kebutuhan machine learning dan analytical data. Jadi untuk buat kalian yang sama sekali belum nyoba Google Colab, kita langsung aja coba ini alamatnya colabresearch.google.com. Kita langsung aja. Nah, di sini akan kita lihat sebuah environment yang mungkin mirip dengan environmentnya Google Drive ya. Memang benar, karena ini ketika kita new notebook, maka nggak lama setelah dia nyiapin environmentnya akan hadir tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung ganti aja namanya, misalnya sesi 1 gitu. Jadi ini adalah ID-nya ya. Ini adalah tempat untuk menuliskan kodenya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja coba untuk yang pertama menampilkan layar output. Langsung aja kita ketikin print halo apa kabar, seperti ini. Ketika kita run, nah dia akan mikir sebentar. Ini kalau lihat di sini dia akan mengkoneksikan dengan virtual mesinnya dan akan tampil outputnya seperti ini. Jadi apapun yang ada dalam tanda petik itu langsung akan ditampilkan apa adanya. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi dengan misalnya seperti ini ya. Kamu hari ini. Oke, sekarang kita run lagi. Maka yang tampil adalah halo apa kabar spasi kamu hari ini. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa di antara tanda petik penghubung koma ini ya, ini akan berperan sebagai spasi. Nah, kalau kita tambahkan lagi misalnya satu tanda tanya seperti ini, maka akan muncul halo apa kabar kamu hari ini dengan spasi lengkap, walaupun di sini tidak ada spasinya. Oke ya, jadi jelas bahwa fungsi koma di situ adalah untuk menambah spasi. Nah, oke, next berikutnya adalah kita coba untuk plus kode baru ya. Kita coba untuk misalnya menambahkan angka dalam sebuah kalimat. Misalnya adalah nomor ke misalnya ini kita isi dengan 1 deh, seperti ini. Nah, ini kalau kita run maka munculnya adalah nomor ke 1. Nah, jadi mudah ya buat kalian bisa memahaminya ya. Ini filosofi yang sederhana dari sebuah programming di Python. Oke. Berikutnya coba kita akan belajar dengan basic tipe data. Saya coba contohkan misalnya tipe 1 ini saya kasih 0, tipe 2 saya kasih angka berapa, 2,3 misalnya, atau 2,2 biar. Kemudian untuk yang tipe 3 saya isi dengan string 3 seperti itu. Nah, kalau kita coba tampilkan isi dari variabelnya, kita tinggal sebut print kemudian panggil nama variabelnya, contoh misalnya tipe 3. Kalau kita run seperti ini. Nah, kalau kalian pernah belajar programming PHP ya, print itu ada ya, tapi kalau untuk di PHP itu bisa digunakan echo dan pasti harus diakhiri dengan tanda titik koma dirinya. Kalau Python tidak perlu, jadi langsung plain seperti ini. Maka Python pun tetap juga akan bisa menginterpret. Jadi kembali lagi, Python ini sebenarnya adalah sebuah interpreter, bukan compiler. Interpreter itu mengeksekusi baris kodenya baris per baris, bukan seperti compiler yang membaca dari seluruh the whole code baru diinterpretkan ke dalam sebuah binary code. Kalau diinterpret tidak.
contoh interpreter yang selain dari Python itu misalnya Visual Basic ya, Visual Basic yang saya tahu seperti itu. Kalau untuk yang compiler misalnya seperti DLP, Pascal, C, nah itu adalah tipe-tipe programming language yang berbasis dari compiler. Oke, kita lanjut lagi untuk yang tipe data. Pada suatu nanti pasti akan kalian membutuhkan yang namanya kira-kira itu tipe data ini tuh apa sih, gitu kan? Nah, kita bisa tambahkan satu sintak misalnya di bawah sini lah, nggak apa. Tinggal type saja, type tipe 3 seperti ini. Kalau kita run maka hasilnya akan menjadi ada string, jadi ada penandanya ya. Jadi si Python sendiri memberikan sebuah informasi bahwa dengan menggunakan sintak tipe maka akan menghasilkan jenis tipe data dari variabel tersebut. Misalnya kalau dua apa nih? Hasilnya adalah float. Nah, seperti itu. Ini akan berbeda kalau dengan misalnya di si language ya, ini cuma sebatas komparasi saja. Oh ya, remark di Python itu bisa dengan pagar. Kalau di C kita harus membuat inisiasi tipe data, misalnya kalau yang dia tipenya integer kita awali dengan int, kemudian kalau untuk yang desimal kita biasanya menggunakan float ya. Ini juga sama dengan di Pascal atau DLP. Untuk string sendiri kita harus mengetikkan inisiasi sebagai tipe string untuk di programming language seperti Pascal ataupun C. Nah, jadi inilah perbandingannya dengan programming language yang lain. Oke, berikutnya coba kita belajar tentang operasi aritmatika sederhana. Ini materi yang keempat untuk di video sesi pertama ini. Kita plus lagi. Kita sekarang coba untuk mengisikan variabel X dengan angka 1, kemudian variabel Y dengan angka 2, kemudian variabel Z itu adalah penjumlahan dari X ditambah Y. Hasilnya adalah cetak ke layar dari penjumlahan Z. Sekarang kita lihat hasilnya, kira-kira apa hasilnya? Apakah benar 5? Ya, hasilnya adalah 5, benar sekali. Sekali lagi ya, ini adalah interpreter. Jadi Python akan mengeksekusi barisnya secara satu per satu, seperti itu. Baik, misalnya kita coba buat lagi sebuah kode yang baru, anggap saja misalnya begini. Misalnya A sama dengan 1, kemudian B sama dengan A plus 1, kemudian B sama dengan 2, kemudian C sama dengan A plus B. Kemudian kita tampilkan di sini print C ya. Sama seperti biasanya. Kalau di sini kita lihat dari logiknya bahwa nanti akan A di sini bernilai 1, maka B akan bernilai 2, sehingga di sini adalah sama B sama dengan 2. Kalau kita run, maka C akan bernilai 3. Karena begini, karena di sini ketika A di sini bernilai 1 ya, maka B akan bernilai 2, sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk misalnya bagaimana kalau misalnya di sini saya merubah tipe datanya menjadi string. Nah, seperti ini. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya tetap 3, cuman
kita buktikan ya, apakah C di sini itu bernilai 3 angka atau 3 string. Nah, di sini coba kita ketikkan type C, kemudian kita lihat di bawah sini kira-kira nilainya apa. Di sini dia karena dia default tidak berisi ya, tapi setelah dia dirubah ke dalam function string tipenya, maka akan berubah menjadi string. Oke, seperti itu. Selanjutnya coba kita nambah lagi kode, misalnya begini, B sama dengan string A. Oke, kemudian kita tampilkan di layar B. Kira-kira apa hasilnya? Hasilnya adalah angka 1 tapi dalam bentuk string. Nah, bagaimana kalau string ini itu kita kalikan dengan 5 misalnya? Hasilnya adalah 1 sebanyak 5 kali, karena ini sudah dalam bentuk tipe string. Oke, seperti itu. Nah, oke, berikutnya ya, kita coba misalnya kita ada satu lagi lah variabel B, kita isi dengan high. Kemudian kalau kita isi dengan print B dikali 5, maka tentu saja hasilnya adalah kata high diulang sebanyak 5 kali. Jadi ini sudah setara antara kode yang atas dengan kode yang bawah, seperti itu. Nah, oke, berikutnya coba kita latihan lagi dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Kemudian kita cetak ke layar, print A adalah variabel A dan B adalah dan B adalah B, maka hasilnya adalah A adalah 2 dan B adalah 3. Jadi kotakannya kita bisa kombinasikan dengan sintaks yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, next adalah bagaimana kalau kita sekarang kita copy dulu, terus kita balik ya. Kita copy dulu, kemudian kita paste ke kode yang baru. Bagaimana kalau di sini kita rubah C sama dengan A, kemudian A sama dengan B, kemudian B sama dengan C. Nah, kalau kita lihat di sini logiknya bahwa C bernilai dari A yang mana? Nah, gitu kan. Kemudian A itu terdiri A sama dengan B, sementara B itu sendiri sama dengan C. Kalau kita lihat ya, kalau kita buktikan dengan biran, maka A itu bernilai 3. Dari mana 3? Jadi A di sini bernilai 3, B diambil dari kode yang sebelumnya. Ya, jadi Python ini sendiri juga salah satu filosofinya ada sequence. Jadi dia itu tetap mengambil dari variabel yang masih hidup di atasnya. Dia akan mengambil terus variabel yang masih stay resident di environment tersebut, kecuali kalau kita menganulkan atau menghapus dari variabel tersebut, isi dari variabel tersebut. Oke, berikutnya coba kita belajar yang terakhir ya, ini operasi manipulasi string dan aritmatika sederhana, penggabungan antara keduanya. Kita coba dengan
saya coba sedikit jelaskan tentang variabel tambah ya. Kalau tambah itu kan sama sih, tambah. Sementara kalau untuk yang kurang ya sama, kurang. Kemudian kalau untuk perkalian masih sama menggunakan tanda bintang. Kemudian untuk yang pembagian masih sama dengan tanda bagi. Kalau ini ada ini, kalau untuk pangkat itu kalau di Visual Basic itu SQR sama dengan Pascal. Kalau di Python itu menggunakan tanda bintang 2 kali. Contoh print ya, hai misalnya sebanyak dua dulu deh, biar nggak sorry, sebanyak 2 ya, apa ya seperti ini ya, maka akan tampil hasilnya hai 2 kali. Bagaimana kalau 2 ini kita pangkatkan 3, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hai dikali 8 maka akan menghasilkan hai sebanyak 8 kali. Oke, masih mudah ya, ini logik programming dasarnya. Nah, mungkin ada satu lagi yang terakhir, mungkin bagaimana cara kita membuat sebuah input, kemudian menampilkan input tersebut mungkin bisa dikombin dengan banyak hal misalnya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kalau di bahasa C itu ada karakter in ya, cin seperti ini, apa seperti itu. Tapi kalau di Python saya cukup dengan menuliskan masukkan nama Anda, gitu kan. Kemudian ini ada variabel yang menampung, kemudian ada sintak input, kemudian print halo A, misalnya senang berkenalan dengan Anda, nah gitu misalnya, biar konsisten lah. Coba kita lihat hasilnya. Masukkan nama misalnya Python, maka ketika di enter, halo Python, senang berkenalan dengan Anda. Oke, jadi mudah ya. Sesi berikutnya kita akan coba lanjutkan lagi dengan tadi yang seperti saya bilang, ada percabangan, loop, array, terus student function. Jadi buat kalian yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe channel ini, bisa share dan like video ini bila kalian suka. Kemudian tunggu saja seri-seri programming language yang kedua dari Python ini di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau buat kalian yang pengen komen, silakan aja tulis komen di bawah ini ya. Bye bye.